S, maka 2 elemen S, kayak gitu seterusnya. Nggak berujung kan? Nah, karena nggak berujung, maka nanti S itu sama dengan N. Mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu mudahnya. Tapi nanti dalam pembuktian, kita nggak bisa menuliskan seperti ini. Nah, pembuktiannya bagaimana, Pak? Pembuktiannya kayak gini. Prof. Kayak gini. Kalau misalkan sekarang ya, akan sedikit susah kalau misalkan kita membuat pembuktiannya itu secara langsung. Secara langsung itu susah. Jadi, kalau kita merasa kesulitan untuk melakukan pembuktian secara langsung, kita bisa melakukan pembuktian dengan cara tidak langsung. Bagaimana itu? Kayak gini. Jadi, kalau misalnya pembuktian tidak langsung itu bisa pakai cara yang namanya kontradiksi. Jadi, kita berangkat dari kesimpulan, tapi dikontrakan. Jadi, dinegasi, diingkari. Ini kan kesimpulannya S sama dengan N. Nah, kita buat S tidak sama dengan N. Jika S tidak sama dengan N, apa artinya? Maka N, bilangan asli ya, selisih S, itu bukan himpunan kosong. Kok bisa? Coba, S itu tidak sama dengan N. Kalau tidak sama, itu berarti ada anggota N, soalnya N itu kan lebih besar daripada S. Ingat ya, S itu subset dari N. Otomatis kalau S itu tidak sama dengan N, ada himpunan N, ada anggota dari N yang bukan anggota dari S. Itu ini ya, definisi selisih. Ada anggotanya N, bukan S. Dan karena ada, maka tidak kosong. Kayak gitu. Kemudian, perhatikan juga kalau misalnya N selisih S, itu subset dari N itu sendiri. Soalnya N lebih besar. Mulai 1 sampai hingga 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan ini hanya beberapa di N yang tidak ada di S. Kayak gitu. Hanya beberapa di N yang tidak ada di S. Artinya, oke, NS-nya itu tidak kosong. Nah, artinya apa? Artinya apa? Kalau misalnya ini ya, N selisih S itu subset dari N. Kalian lihat yang ini, dua yang ini. Yang pertama, N selisih S itu tidak kosong. Yang kedua, N selisih S itu subset dari N. Nah, ini kan memenuhi ini sifat yang tadi, tidak kosong dan subset, tidak kosong dan subset dari N. Sama ya, tidak kosong dan subset dari N. Maka apa artinya? Ada M, kayak gitu. Ada M. Ada M, atau ada bilangan terkecil, intinya itu kan. Apa itu namanya, elemen dari N selisih S. Dari mana ini? Sifat terurut, kayak gitu, terurut. Artinya ingat ya, ada M elemen NS itu kan berarti M-nya itu anggotanya N, tapi bukan anggotanya S. Kita tuliskan ya di sini ya. Artinya itu M-nya itu elemen N, elemen S, M-nya bukan elemen S, kayak gitu. Ya, ini kan pakai definisi apa ini? Selisih, kayak gitu. Oke, di sisi lain kita lihat apa-apa yang diketahui di dalam prinsip induksi matematika ini. Pertama, satu elemen S. Kalau satu elemen S, akibatnya apa? Jika kita hubungkan dengan ini, M itu kan elemennya N, tapi M-nya bukan elemen S, ya. M itu bukan elemen S, tapi satu elemen S. Padahal satu itu bilangan terkecil pada himpunan bilangan asli. Otomatis M-nya itu lebih dari 1. Gitu kan? M-nya bukan S, jadi nggak mungkin 1. Makanya di sini lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. M-nya itu tidak ada di S, sedangkan 1 itu ada di S. Kayak gitu. Oke, setelah itu M-nya itu lebih dari 1. Maka sekarang ingat lagi kalau misalnya M itu kan elemen dari N juga. Ya enggak, ini M itu elemen N, maka M kurangi 1 itu juga elemen dari N. Kok bisa, Pak? Iya, kalau misalnya di sini M-nya itu ternyata 2 dikurangi 1 kan 1 elemennya N. Loh, Pak, gimana kalau M-nya sama dengan 1 kurangi 1 kan bukan, 1 kurangi 1 kan 0, bukan elemen dari N. Ingat, M-nya itu tidak mungkin 1. Ini ada keterangan M lebih dari 1. Kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, padahal M-1 itu kurang dari M. Jelas ya ini ya.
Soalnya suatu bilangan kalau satunya itu dikurangi 1, pasti lebih besar bilangan sebelumnya. Sekarang N itu elemen dari N selisih S. Maka M-1 itu bukan elemen. Ya, bukan elemen N selisih S. Kenapa? Iya, karena M itu bilangan terkecil dari, kelihatannya di video ya, kelihatan, dari N selisih S. Kalau M-1 kan lebih kecil lagi, berarti pasti bukan. Kayak gitu. Pasti bukan elemennya ini. Nah, sekarang ingat, M-1 elemen N selisih S. Artinya apa? M-1 itu elemen dari N, gitu ya, elemen dari N, tetapi M-1 bukan elemen dari M-1 bukan elemen, kebalik ya saya kebalik, sorry. M-1 bukan elemen, berarti M-1 bukan elemen dari N, tetapi M-1 adalah elemen dari S, gitu kan? Soalnya di sini ada kata bukan elemen loh ya, bukan elemen dari ini, berarti bukan elemen dari ini, tapi elemen dari ini, kayak gitu. Diperhatikan, kalau yang tadi, kalau yang ini kan artinya M elemen, perhatikan bedanya, di sini elemen, di sini bukan elemen. Otomatis M elemen N dan M bukan elemen S. Kalau di sini dibalik karena ada tanda bukan elemen, M-1 bukan elemen N dan M-1 adalah elemen S, kayak gitu. Nah, sekarang kita pilih. Ingat ya, kalau di sini ini kan untuk semua K elemen N, maka K elemen S. Kemudian jika K elemen S, maka K plus 1 elemen S, maka terbukti ini, gitu kan. Nah, sekarang ini kan berlaku untuk semua K elemen N. Kita pilih aja. Kalau berlaku untuk semua, maka kita pilih K yang sama dengan M-1. M-1? Ya, M-1 kan elemennya apa itu namanya, K sama dengan M-1. Itu kan elemennya N sebenarnya. Nah, K sama dengan M-1. Maka M-1 dan M-1 itu kan elemennya S. Maka apa akibatnya? Di sini kan K sama dengan M-1, gitu ya. Kalau di sini kan jika untuk semua K elemen S, ini M-1 elemen S, sama aja ini. Ini, sorry, salah. Oh, agak kelihatan. Yang ini ya. Ini kan sama aja dengan yang ini. Sama aja kan? Ini ya, K elemen S, M-1 elemen S. Maka K plus 1 elemen S. Berarti di sini K plus 1. Di sini M-1 plus 1. M-1 ditambah 1 elemen S, kayak gitu. Berapa ini? M-1 ditambah 1 ya, M elemen S, kayak gitu. Loh, ada yang janggal nggak? Iya, ada yang janggal, dan ini terjadi kontradiksi. Dan memang kalau misalnya kita membuat pembuktian yang kontradiksi, kalau kita mau membuat pembuktian yang kontradiksi, memang harus ada yang janggal, sehingga kita bisa buat itu sebagai suatu pernyataan yang kontradiksi. Di sini kontradiksinya, M elemen S. Itu kan beda dengan yang ini, bertentangan dengan yang ini.